Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Amma ba'du. Anak-anak, pelajaran 8 pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Sederhana terdapat dalil Al-Quran dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa la yaqtulu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan di antara keduanya adalah secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Sederhana artinya kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersahaja, tidak berlebih-lebihan, sedang atau pertengahan dan tidak banyak seluk-beluknya. Apa keuntungan jika kita hidup sederhana? Anak-anak, Nabi Muhammad SAW teladan kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang miskin atau tidak punya. Keuntungan sederhana antara lain seperti berikut. 1. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala. 1 dan 2 ya. Kemudian 3, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan syaitan yang mendorong hidup boros. 3, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit, resah, dan gelisah. Kemudian yang keenam, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Anak-anak, lagu tentang sederhana dengan lirik lagu Salatullah Salamu berikut bisa kalian nyanyikan bersama dengan adik atau anggota keluarga kalian di rumah. Dari lagu Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah, Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Sederhana adalah sikap, pandai dalam mengatur uang, tidak kikir, tidak berlebihan, gaya hidup wajar dan seimbang, sederhana apa adanya, suka menabung dan bersedekah, membeli barang seperlunya, hidup biasa tidak mewah. Hikmah kita hidup sederhana, ikut gaya hidup Rasulullah, hati tidak resah dan gelisah, dicintai Allah dan malaikat. Kalau anak-anak kita mau hidup sederhana, maka kita akan terhindar dari sifat boros, dan kita terhindar dari gelar menjadi saudara-saudara setan, seperti keterangan Allah dalam surat Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anak,
Pelajaran kedua yaitu ikhlas beramal. Ikhlas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersih hati, tulus hati. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Ikhlas beramal karena Allah. Anak-anak, beramal itu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam adalah mendapat pahala. Perhatikan dan bacalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Di dalam ayat di atas dinyatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak termasuk ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus dengan ikhlas. Bagaimana cara mengetahui orang itu ikhlas atau tidak? Dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain. 1. Beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan, meskipun misalkan ketika beramal ada orang yang memuji. 2. Beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian itu bukan tujuan utama, ya, bukan sebuah tujuan, tapi tujuannya adalah ingin taat pada perintah Allah. 3. Tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Kalau dalam bahasa agama disebut dengan riya, ya. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Nah, anak-anak, 4 ciri-ciri ini bisa mengetahui bahwa orang itu sudah mengerjakan ikhlas atau belum. Ya, jadi sekarang perintahnya adalah ayo kita membiasakan hidup sederhana dan ikhlas dalam belajar, dalam beribadah, dan dalam beramal. Demikian anak-anak penjelasan sedikit dari Bu Duro. Semoga kalian paham dan semoga penjelasan ini bermanfaat. Kesalahan datangnya dari Bu Duro sebagai manusia biasa. Kalau ada kesalahan bisa diingatkan. Jika ada kebenaran maka sesungguhnya kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah dan hanya Allah yang maha memiliki kebenaran, ya. Dari Bu Duro, wabillahi taufiq wal hidayah. Summaridho wal inayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.